Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturizal Habibullah. Saya mahasiswa arsitektur semester 1 tahun 2023 di Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan menyampaikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini adalah kesempatan untuk pembunuhan tugas besar 2 pada mata kuliah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari latar belakang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini terjadi pada tanggal 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi atau tahun sebelum kenabian. Perjalanan ini terjadi setelah 2 orang yang Rasulullah paling cintai meninggal dunia, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Peristiwa itu dinamakan Amul Husni, tahun duka cita atau kesusahan. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang wajib diyakini oleh setiap umat Islam. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, siapa saja yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW benar melakukan peristiwa ini, maka sempurnalah imannya, maka begitulah sebaliknya. Kemudian peristiwa ini bagian dari catatan sejarah yang terekam jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak ahli yang membincangkan perjalanan Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh ruh Nabi saja atau bersamaan dengan jasadnya, namun kajian historis menunjukkan bahwa teori Zero Kevin atau nol mutlak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj bersama ruh dan jasadnya, bukan cuma ruhnya saja. Kemudian disiplin ilmu sains juga turut membenarkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah benar jadi, bukan akal-akalan belaka atau cuma sebatas dongeng. Kemudian ini adalah peta lokasi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Pada bagian yang saya warnai hijau, ini adalah Masjidil Haram, tempatnya di kota Makkah, Arab Saudi. Kemudian bagian yang saya mirai, adalah Masjidil Aqsa, tempatnya di Yerusalem, Palestina. Kemudian Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berikut ini adalah peta yang menunjukkan letak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Pada bagian yang saya warnai hijau, ini adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Kemudian simbol yang saya warnai merah, ini adalah Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Ini adalah peta yang lebih detail. Pada yang hijau ini Masjidil Haram, kemudian yang merah ini adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan buruk. Pada Mi'raj, Nabi Muhammad melewati 7 langit baru bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian pelaksanaan Isra Mi'raj. Saya awal dari Isra. Isra secara bahasa berasal dari kata sarwa yang artinya perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Kemudian secara terminologi, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada bagian peta yang kanan ini adalah sama seperti tadi, peta Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj secara bahasa berasal dari kata arja yang berarti naik menuju ke atas.
Dan secara terminologi, Mi'raj adalah sarana yang digunakan oleh Nabi untuk naik ke atas langit sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat An-Najm ayat 1-18. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 langit, menaiki kendaraan buraq bersama malaikat Jibril. Ini adalah alur pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra dimulai dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, Arab, kemudian ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Yerusalem, Palestina. Sampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini disebut Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad menggunakan kendaraan buraq. Sampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad merintah sholat sebanyak 50 rakaat, kemudian dapat keringanan 5 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad turun ke Masjidil Haram, kembali ke Mekah, Arab. Pada 3 perjalanan ini Nabi Muhammad melakukannya pada tanggal 27 Rajab hanya dengan 1 malam. Kemudian menurut Imam Asyuti, peristiwa Isra merupakan peristiwa penting akan penyembahan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi terdahulu. Kemudian melalui kitab Al-Quran, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah dibimbing secara intelektual dan spiritual sehingga Nabi mampu menjelaskan seluruh agama samawi beserta nabi-nabi dan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ditolak oleh kebanyakan orang Quraisy pada kali itu, yang dikarenakan orang Quraisy menganggap peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak nyata, peristiwa yang berdasarkan dongeng, cuma akal-akalan belaka dan sebagainya. Ketika Isra Mi'raj akan terjadi, Nabi Muhammad SAW berbaring di kamarnya, kemudian datang malaikat Jibril dan Mikael dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumber Zam-Zam. Setelah itu buruk datang untuk menjemput Nabi untuk membawa beliau menuju Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Muhammad selama perjalanan Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril dan menaiki kendaraan buraq ketika naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian dari Sidratul Muntaha turun ke Masjidil Haram di kota Mekah. Ini sama seperti tadi, dasarnya Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian kejadian-kejadian yang disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, bertemu dengan malaikat Jibril. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril sampai bisa ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Kedua, bertemu dengan para nabi terdahulu. Pada saat Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melewati 7 lapis langit untuk bisa sampai di Sidratul Muntaha. Pada tiap lapis langit, mulai dari langit 1 sampai ke 7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu. Yang ketiga, menyaksikan buraq. Pada saat Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bukan seorang sendiri, melainkan menaiki buraq. Yang keempat, menyaksikan langit dan seisinya. Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ditemani dengan malaikat Jibril dan menaiki buraq. Mereka melewati 7 lapis langit baru bisa sampai di Sidratul Muntaha. Yang kelima, bertemu dengan para malaikat. Nabi Muhammad berbaring di kamarnya, kemudian datang malaikat Jibril dan Mikael, dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Keenam, melihat surga, neraka, dan seisinya. Pada saat Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melihat kejadian-kejadian janggal yang belum pernah dilihat sebelumnya, contohnya siksa neraka, nikmatnya surga, dan lain-lain. Yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa AS. Di hadirat Allah SWT, Nabi Muhammad menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS dan kemudian memberi saran untuk meminta keringanan kepada Allah SWT.
Kemudian kembali menghadap Allah SWT. Akhirnya perintah sholat itu diberingan menjadi 5 kali sehari semalam, yang sebelumnya adalah 50 kali dalam semalam. Setelah menerima perintah sholat tersebut, Nabi Muhammad diiring malaikat Jibril kembali ke Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Kemudian pendapat ulama tafsir, hadis, dan Nusantara tentang Isra Miraj. Menurut Imam Al-Suyuti, peristiwa Isra Miraj adalah merupakan peristiwa yang penting akan penjumpaan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi. Al-Suyuti Istinbat At-Tanzil pada halaman 116. Kemudian menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI, Isra Miraj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam seluruh dunia. Kemudian Buya Yahya selaku pengasuh Yayasan Al-Bahjah, Isra Miraj adalah ajaran yang agung karena menyebut dan mengenang kisah manusia agung. Kemudian menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, menurut beliau, populer di tengah masyarakat kita bahwa Isra Miraj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Berkaitan dengan sejarah, kita akan temukan kelonggaran di kalangan para ulama, sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Miraj. Ada sekitar 15 pendapat kapan terjadinya Isra dan Miraj. Ada yang berpendapat di bulan Rabiul Awal saat Nabi dilantik sebagai Nabi. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang berkata tahun 10 Hijrah, ada yang berkata setahun sebelum Nabi berhijrah. Bermacam-macam pendapat. Saya tidak tahu persis apa pertimbangannya sehingga diambil atau ditetapkan pada tanggal 27 Rajab. Kemudian daftar pusaka. Berikutnya adalah daftar pusaka yang saya pakai. Pada penjelasan ini saya rasa udah cukup jelas. Sebelum saya tutup, mohon maaf sebenarnya jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun disengaja, ataupun beberapa materi yang sebenarnya kurang tepat juga, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.